Ya, kita ketemu kembali kali ini di podcast Liga Pasnet edisi Game Week ketiga. Oh, gimana kabarnya? Hari ini kita juga ada kedatangan bintang tamu banyak sekali. Dan hari kita ada live, mukanya kelihatan semua. Halo, selamat malam untuk Mas Edo. Halo Mas Edo. Selamat malam Mas Damas. Mas Albana, yang poinnya baru naik. Kayaknya poinnya Albana baru naik tinggi-tinggi kayaknya nih ya. Ceria sekali, kelihatan sekali. Dan juga jangan ada seperti itu. Oke. Ada juga Mbak Berli. Halo Mbak Berli. Gimana Halo, kabarnya? Mas. Alhamdulillah juga, baik. Mas. Gimana? Poinnya gimana poinnya? Jatuh atau naik? Oh, jatuh menyusul Mas Albana siap menyalip. Oke, dan ada juga Mas Erwin yang pakai lingkaran ya, mungkin karena seperti tim kebanggaannya kan, bunder-bunder gitu, tim kebanggaan. Iya. Apa kabar Mas Erwin? Apa kabar? Alhamdulillah Apa kabar baik. Mas Erwin? Iya, Oke. baik. Oke. Semakin membulat. Harapan saya semua yang di sini sangat puas dengan poin di Game Week 2 kemarin yang ternyata hampir semua kaptennya kayaknya saya bisa nebak kaptennya Mohamed Salah semua ya. Apa kabar Mohamed Salah nih? Iya nggak? 3 Mas poin. 3 poin. Ada yang kaptennya Bruno nggak? Ada yang kapten Bruno nggak nih? Tidak ada. Ada satu. Pak Berli itu? Mbak Berli itu kapten Bruno sebagai pembeda di antara kita. Poinnya berapa? Bruno tahun Game Week lalu poinnya berapa? 2 kali. 1 kan. Lah kan kapten jadi 2 poinnya. Oh iya. Nah, memang Bruno itu menjadi pembeda. Kalau Game Week sebelumnya Bruno poinnya sangat besar sekali, Game Week ini jadi pembeda poinnya cuma 1 dan itu menjadi Game Week 2 rata-ratanya di bawah 60 untuk rata-rata poin FPL kita ya. Oke, saat ini kita akan membahas di preview sebentar untuk Game Week 2. Kemarin memang ada pertandingan-pertandingan yang sangat luar biasa. Ada satu pertandingan yang menurut saya anomali. Liverpool menang clean sheet tetapi Salah tidak berpartisipasi, hanya jogging, ya kan? Gimana menurut Mas? Yang poinnya tinggi dulu nih, yang poin rendah nggak usah ditanya-tanya ya. Silakan Mas Albana, gimana? Ya. Liverpool clean sheet poinnya tinggi. Ya. Tapi Muhammad Salah cuma jalan kaki. Oke. Sebenarnya kemarin ada Elliot ya yang mengganggu pergerakan Salah. Beberapa kali juga Salah juga meminta ruang untuk syuting, tapi Elliot sepertinya juga ingin show off juga di pertandingan itu. Tapi kalau saya lihat memang kalau Liverpool musim ini kemungkinan besar poin terbesar hanya di bek kanan atau bek sayapnya dari Liverpool, dari Tsimikas dan TAA ya. Jadi Salah seharusnya kemarin juga cetak gol, tapi memang dianulir ya. Ya sejauh ini sih sebenarnya Liverpool on the track dan pemilihan Salah untuk long term mohon dipikir lagi karena Salah kemungkinan akan bermain di international friendly ya, atau ini nih kompetisi. Stop. Ya. Ini tolong, ini adalah podcast Liga Pasnet. Jangan nyebar racun seenaknya sendiri ya. Enggak. Suruh jual kan? Belum. Ya kan siapa tahu barangkali dengan melihat potensi Salah cuma dapat nilai 3 dengan harga segitu, alangkah baiknya menukar Salah dengan Lukaku gitu misalkan, yang kemarin juga kita lihat Lukaku juga bagus kan bermainnya. Cuma tadi kembali ke pertandingan Liverpool, ya sebenarnya Salah cuma kemarin harusnya cetak gol ya. Cetak 2 gol malah kalau melihat kemarin kan harusnya. Iya. 2 gol. Rebutan sama Elliot. Iya kan. Kalau bahasa kerennya, kalau orang yang suka nonton Superman tuh, Burnley itu kayak kryptonite-nya Salah ketemu Burnley mesti apes. Kenapa? Oh ya. Kenapa itu? Iya. Saya nggak percaya klinik. Aku nggak yakin. Aku nggak yakin. Iya. Soalnya kayak tadi omongannya Mas Albana ya. Burnley itu kemarin main fisik banget sih. Terus kayak bukti lihat tuh sumber serangan Salah di tackle sampai 5 kali kalau nggak salah. Itu. Hitung, Pak. Tak hitung kan. Tackle gitu. Apa-apa. Di tackle sampai 5 kali gitu kan. Tapi sebelum kita beranjak ke pertandingan berikutnya dan bahas yang lain, ada tadi sangat menarik sekali kalau Albana bilang Liverpool itu yang berpotensi mendapatkan mendulang poin itu dari pertahanan, tadi bek kanan dan bek kiri. Masalahnya adalah Robertson sudah sembuh dan siap main. Ini kita mau beli Robertson atau beli pertahankan Tsimikas yang harganya 4,0 jadi 4,1 atau bahkan jadi 4,2. Gimana nih? Nanti naik 4,2 Mas. Kalau udah naik 4,2 jual aja langsung. Tsimikas jual. Yakin nih? Jual.
Berarti Yakin yang main Robertson, yakin? Ya, kita lihat musuhnya lawannya di game week ketiga siapa sih Liverpool? Chelsea. Oke, kalau Chelsea ya mending dilepas si Tsimikas. Sangat berbahaya melihat Chelsea kondisinya seperti ini kalau pakai back yang muda. Ya, apalagi Tsimikas itu kadang kalau main setengah mabuk sih memang. Rawan juga Mas, kalau lawan Chelsea pakai back Liverpool 2 itu terlalu rawan sih menurutku. Bayangin aja Liverpool Chelsea aja Lukaku lawan backnya Tierney aja, Tierney kewalahan kan, apalagi aduh. Ngomongnya ngawur. Apalagi Tsimikas. Sudah terlalu konteksnya terlalu jauh. Iya. Ini sudah arahnya sudah pembulian ini, nggak boleh. Saya tengahin. Tolong jangan Arsenal dulu, nggak boleh. Kita lanjut dulu. Tapi saya boleh menanggapi sedikit ya. Tsimikas di game week 2 sudah saya jual sih sebenarnya. Agak menyesal ngelihat Tsimikas kemarin dapat assist gitu. Tapi terbayar dengan Davi ya. Davi cetak poin juga ya, Sen Davi. 14 poinnya. 14 ya. Jadi saya tidak menyesal juga sih untuk membeli Davi dan menggantikan Tsimikas. Dilihat dari permainannya Tsimikas itu sering dikepret sama Milner. Jadi di game week pertama itu Tsimikas kena kepret Milner jadi bermain bagus gitu. Kemarin kita nggak tahu. Game week 2 dikepret sama Henderson kemarin dia. Kalau dia game week 3 bermain, otomatis bermainnya bagus. Kita lihat aja biasanya kalau dikepret sama Robertson. Ya, sama Robertson. Tapi nggak main. Kamu pulang gitu. Kamu nggak usah main. Oke. Kita beralih ke pertandingan yang lain. Ada satu striker yang menjadi idaman seluruh pemain FPL kita, gitu ya, manajer kita. Selain dulu kita punya Harry Kane yang harganya 12,5 jadi 12,4, mungkin nanti game week depan jadi 12,3, tapi hari ini Harry Kane sudah memberikan statement kalau dia kemungkinan tidak akan ke City, dia akan bertahan di Spurs. Nah, kemungkinan dan pertandingan kemarin juga Kane sudah dimasukkan. Kane menyumbangkan 1 buah kartu kuning untuk pertandingan kemarin. Jadi Kane itu menjadi pemain cadangan mengganti dan dapat 1 kartu kuning. Nah, ini nanti Harry Kane apakah sudah saatnya dibeli atau belum? Karena Spurs ini juga permainannya tanpa Harry Kane depannya nggak gacor gitu loh. Gimana? Mas Edo sebagai fans Arsenal gimana? Hubungannya apa Mas Arsenal kalau Harry Kane? Fans Arsenal itu pasti tahu persis tentang Spurs gitu loh, pasti tahu persis. Rival ya. Enggak, kalau Harry Kane kota ya. Harry Kane kemarin di laga lawan Wolves kemarin memang dia kartu kuning, tapi kan ada satu peluang yang harusnya dia bisa mencetak gol, saat itu umpan Bergwijn. Ya, saya paham lah kalian pasti nggak nonton highlightnya gitu. Jadi makanya saya bisa menjelaskan. Aku nonton satu peluang yang diblok kiper, bolanya akhirnya corner itu kan. Oh ya betul. Jadi dari Bergwijn ke samping Harry Kane itu harusnya bisa mencetak gol. Jadi sebenarnya kalau beli Harry Kane sekarang ya nggak ada masalah. Pilihannya kan masalahnya apakah uang segitu buat beli Harry Kane atau Romelu Lukaku, itu aja sih sebenarnya. Yes, betul. Tinggal dilihat Romelu Lukaku atau Harry Kane yang juga sering bantu assist. Gitu. Ya. Kalau Harry Kane kan musim lalu sering bantu assist tuh. Lukaku gimana gitu. Tapi motivasinya Harry Kane harusnya jauh lebih bagus ya. Karena pertama dia udah menyatakan bahwa dia bertahan. Fans juga pasti akan makin cinta, supporternya juga pasti akan support dia di laga berikutnya. Dan si permainannya Nuno ini juga simple sih, memang gaya bermain Wolves dia bawa di Spurs, nggak banyak aneh-aneh gitu. Kalau zaman Mourinho kan aneh-aneh karena di Spurs sekarang itu Dele Alli benar-benar dapat peran ya. Sekarang bayangin aja nanti di belakangnya Harry Kane ada Dele Alli, di kanannya ada Son, di kirinya kalau nggak Lucas Moura ya si Bergwijn gitu. Jadi ya lumayan keren sih nanti Spurs. Dan ada yang ketinggalan tuh, Harry Kane juga main FPL, jadi dia pasti sertus gitu loh. Dia nggak mau saja. Harry Kane pasangnya Lukaku malah. Tapi kalau sebenarnya itu kamu fans Arsenal apa fans Spurs sih Mas? Nah, aku kemarin Lukaku tapi kena jadi Lukamu. Korban Lukaku. Tapi kalau kita lihat kan, kalau kita milih Kane apa Lukaku untuk pertandingan game itu ya pilih Kane lah. Iyalah. Kalau Lukaku itu punya di GW7. Nanti setelah after GW7 itu permainannya oke, semua jadwalnya aja. Lukaku itu bagus kalau lawan tim kecil gitu. Dia bakal ngegolin kalau lawan tim kecil. Udah itu aja. Maksudmu ini penekanannya kayak diulang nih. Lukaku. Aku tahu. Iya. Lukaku cuma bisa tampil di tim kecil. Enggak, maksudnya adalah berarti Arsenal tim kecil. Adalah tim
Bukan. Kita lihat kemarin tuh, lihat di Euro lah. Kan kemarin di Euro kita lihat dia ketika lawannya tim dia lawannya tim gede kan kesulitan untuk ngegolin lawan tim gede cuma ngegolin Italia juga lewat penalti kan. Berarti kalau beli Lukaku berarti kan beli Lukaku di game week 3 kemarin susah dong lawannya Liverpool. Ya. Iya, makanya saya bilang kalau misalnya dari game ketiga mau pilih Kane atau Lukaku, ya saya pilih Kane karena lawannya Liverpool. Nggak usah bahas Lukaku lawannya mudah gitu, maksudnya lawannya kan Liverpool sekarang. Nggak usah bahas yang dulu. Iya. Enggak, aku ini kecenderungan dari dulu, Lukaku dari dulu kayak gitu. Nggak hanya sekarang aja, dari tim-tim sebelumnya juga kayak gitu. Iya, tapi Arsenal belum tentu jelek juga karena memang. Karena Mas Erwin long term Arsenal jelek loh. Aku nggak bilangin Arsenal jelek loh. Yang emang nggak bagus aja. Gitu. Pokoknya Lukaku tuh kalau yang buat yang dengar, pokoknya Lukaku wajib dipunyai sejak GW7 udah gitu. Kenapa Ber? Ini penasaran Ber, itu analisanya gimana? Kenapa GW7 Ber? Ya, Mas jangan sepaneng dulu Mas. Mas Edo jangan sepaneng. Iya, tenang Mas Edo. Hostnya aku. Ini kamu, oke. Mas coba lihatlah matchnya Chelsea lah habis game GW7 itu oke banget Mas, sampai GW12 apa berapa ya kemarin ya, aku lupa lihatnya. Kamu memang visioner sekali ya. Iya, kamu. Iya itu kan buat long term kan itu. Cita-citaku cita-citaku ngelain Mas Albana soalnya. Aku nggak gitu konsepnya. Yang sekarang di depan mata gitu. yang dihadapin. Nanti gitu. Berlian jadi dewan penasihat strategi FPL wanita se-Indonesia. Oh benar. 7-12. Enggak, karena wanita jadi overthinkingnya terlalu jauh gitu. Insecure. Stop. Karena kita bahasnya terlalu lebar, Lukaku atau Harry Kane, sebenarnya ada satu lagi striker yang menurut saya naik daun bisa jadi ini jadi tahun terbaiknya. Itu ada 2 striker menurut saya, ada Michail Antonio dan juga Danny Ings, ya kan? Nah, Antonio ini sebenarnya kalau kita lihat, Antonio ini dulu awalnya adalah bek kanan. Kemudian diubah jadi wing forward kanan. Kemudian tahun ini gila. Dia nomornya udah jadi nomor punggung 9, jadi pemain nomor 9, jadi striker utama. Ini menurut saya adalah blunder besar seorang Southgate ketika tidak memanggil Antonio musim lalu di Euro ya. Kalau dipanggil di Euro ceritanya pasti beda. Ketika Harry Kane nggak bisa mencetak gol, mungkin opsi saya sekarang striker terbaik saya adalah Antonio dengan body yang sudah seperti tukang pukul gitu kan, cocok banget kan jadi striker. Nah, menurut para manajer di sini, Antonio, Ings, Lukaku atau Harry Kane, kalau disuruh cuma milih 2 pemain, siapa yang dibeli? Mas tunggu Mas, Antonio emang dari Inggris Mas? Punya kewarganegaraan Inggris. Tapi kayaknya pertandingannya tapi kayaknya dia milih warga negara Jamaika deh. Jamaika Mas Antonio itu. Dia punya warga negara Inggris, tanya. Tak teleponin sama FA lo nanti kalau habis ngajal. Iya, dia punya keluarga negara Inggris, tapi seperti kalau nggak salah dia milih timnas Jamaika. Ya berarti dia nggak bisa dipanggil Southgate dong, kan saya cuma mengkoreksi. Ya bisa, nggak bisa dipanggil Southgate karena dia namanya Antonio bukan Southgate. Oke, lanjut. Oke. 2 pemain, Ings, Lukaku, Harry Kane, dan Antonio. Pilih siapa? 2 pemain aja. Siapa nih? Nanya siapa? Aku nanya yang cewek dulu dong. Gimana, Ber? Kalau aku milih Antonio pasti. Karena harganya murah. Terus dia on fire. Ditambah kreator belakangnya ada Ben Rahma. Wah, oke lah. Terus kayak on perform banget gitu loh Mas, dari kayak game 1 tuh dia BSM itu jadi tim on shot targetnya tuh tertinggi, ada 9 dan dia nyetak golnya ada berapa itu Mas? Aku nggak ngitung. Itu jadi dia ada ketika di akhir transfer itu nanti BSM jadi memanggil atau membeli anak emasnya oleh si JC Lingard, dipanggil lagi ke WSM. Gimana? Perannya Ben Rahma jangan-jangan kegeser nanti? Mungkin yang kegeser El Ghazi sih Mas.
Hah? El Oh, Ghazi. El Ghazi di Aston Villa dong. Astagfirullahaladzim, iya astagfirullahaladzim. Aku Iya. Gak apa-apa, Iya, gak iya. apa-apa. Cewek selalu benar. Iya, saya Oh, Astagfirullahaladzim. kalau Iya menurut benar. lucu ya. Nah, menurutku Iya. posisi Ben Rahma bisa terganggu dengan kehadiran Lord Lingard gitu loh. Kalau misalnya bener rumornya jadi, karena kan emang Lingard ini sebenarnya anak emasnya Ole dari awal, dan ternyata di MU juga menurut saya juga di MU jadi ban serep aja kan. Kelas Lingard jadi ban serep kan juga belum tentu nyaman dia. Kalau dia dibeli di West Ham bisa Lingard jadi mau dipanggil lagi, Mas? bisa jadi. Ini kan langsung aku telepon sama orang Ole. Inggris langsung. Iya, bukan sama Ole, ngawur. Telepon sama Moyes. Oh ya. Gimana? Bisa Tapi jadi sih, Mas, geser sih, Mas. Tapi Ya, tetap pilih Antonio maksudnya. Satu lagi siapa? Selain Antonio siapa? Satunya belum dijawab. Satunya aku Lukaku, Mas, karena Lukaku lukamu dan kenanganmu. Kamu nyindir reelsku ya? Nyindir ya? Kamu kalau nyindir juga kayak gitu. Kamu membeberkan curahan hatimu di sini loh. Biasa aja. Kalau baru sakit hati nggak usah kayak gitu, biasa aja. Wah, tambahi. Buka meneh. Yuk, lanjut. Yuk. Kamu sebenarnya fans Chelsea atau fans Arsenal? Atau disakiti Oh, fans Kan Chelsea? Lukaku pernah ke MU, Mas. Kan Lukaku pernah di MU. Oh iya. Oh, Jadi jadi kan yang Lukaku fans lukamu, kenanganmu, kan yang gitu. menjadi lukamu, yang jadi kenanganmu fans MU ya, bukan fans lainnya ya. Oke. Fans MU. Oke. Stop. Oke, lanjut. Mas Edo pilih siapa, Mas? Ya Antonio sama Ings lah, murah-murah ngapain mahal-mahal. Ings itu gitu ya. golnya dia yang perdana debut di kandang Aston Villa dan langsung ngasih golnya salto. Wah, itu udah pembukaan yang Ings yang orang tuh jadi tahu Ings nih pasti house goal lah. Iya. Danny Ings sudah selayaknya Rudiana ya berarti ya. Golnya bagus banget salto itu ya. Widodo Ceputro, Bos. Rudiana. Kalau Widodo Ceputro itu cetak gol levelnya kayak bicycle kick-nya Rooney, Bos, kayak Rooney. Kalau ini Ings itu kan di timnas juga nggak terlalu nomor 1 kan. Jadi kayak Rudiana lah, cocok kayak Rudiana. Nomor 29. Oke, next Mas Erwin bilang sama Mas Erwin. Ya, kalau saya sih ya terpaksa harus sama-sama Sedo sih, Antonio sama Ings nih. Murah aja lah ya, apain mahal-mahal. Iya, karena kita lihat juga striker-striker mahal juga nggak begitu gacor di akhir-akhir di 2 game week awal ini. Iya, betul sekali. Striker mahal nggak jelas. Kalau masalah Bernat sendiri gimana? Kalau saya sepakat sama Berlian ya. Iya, no. Pasti kamu. Iya, no. Gara-gara fans Inter gitu kan. Bukan. Lihat ketika Lukaku bermain di Chelsea, itu sebenarnya benar-benar sudah jadi manja banget gitu loh. Sedangkan di tim sebelumnya, dia harus cari bola sampai ke tengah. Di Chelsea sendiri, dia benar-benar jadi ujung tombak serangan Chelsea, yang dimana harusnya ada Werner di sana, tapi memang Tuchel sudah sangat percaya Lukaku di game week kedua dimainkan, akhirnya ya berhasil cetak poin di situ kan. Nah, di satu sisi juga Lukaku itu ingin membuktikan di Chelsea bahwasanya dia tuh tidak gagal di Liga Inggris gitu, Mas. Ditambah kalau misalkan mau beli Lukaku, berarti harus ada yang harus dikorbankan antara Bruno atau Salah. Kalau saran saya sih Salah sih harusnya dikorbankan. Ini 2 kali ya. Albana sudah memberikan kode untuk menjual Salah di game week 3. Teman-teman semuanya silahkan dengarkan. Nanti kalau Salah dapat poin, mari kita bully bareng-bareng dia orangnya. Iya, kan enak kalau ngebulinya juga di page 1 gitu loh. Bisa dicari. Mas, kita sama-sama page 1, Mas. Sorry. Gitu ya. Oke. Yang di patch 3, patch 4 tolong sabar ya, sabar. Oke. Tapi selain di Liga Inggris ini agak bukan fenomena, anomali yang tidak selayaknya menurut saya. Ada beberapa tim yang sampai pekan kedua itu belum bisa cetak gol, ya kan? Ada tim yang cetak gol. Brentford. Crystal Palace. Brentford cetak gol. Oh, Brentford. Oh, salah. Sorry, lupa. Brentford di game week 1, ya udah. Crystal Palace. Betul, Crystal Palace. Kenapa? Saya menanya, kenapa Crystal Palace tidak gacor seperti musim-musim sebelumnya? Kenapa? Pelatihnya, Mas. Mas Erwin, gimana pelatihnya? Kenapa pelatihnya sepertinya masih belum menemukan formula yang pas untuk tim Crystal Palace.
mainannya belajar gitu ya monoton. maksudnya? Iya, barusan jadi pelatih kayaknya. Enggak ding, udah beberapa kali ding, beberapa tim ding. Cuman ya mungkin dengan tingkat intensitas seperti Liga Inggris ya dia baru aja sih. Dan ketemu tim Kamu kelas. jangan coba-coba menghina legend Arsenal kamu kan. Maksudnya kan ke sana kan. Kamu kok sensi banget sih, Mas? Aku cuma ngelihat kenyataannya bahwa Crystal Palace itu mainnya juga tidak terlalu bagus untuk kali ini, Iya. di musim ini. Iya, Karena memang itu karena faktor gini, pelatih. Crystal Palace kehilangan nyawanya, setengah nyawanya sudah pindah ke Everton. Oh, Tongseng. Tongseng itu kan bagus banget tuh, biasanya kan jadi kreator di lini keduanya. Tongseng. Susah. Itu Ya, Tongseng di dari kanan kiri Tongseng, di main kiri ke kanan, main kiri, main kanan, main kiri, main kanan terus kan. Dia jadi pemain yang pembeda. Sekarang nggak ada. Sekarang Betul. cocok lah. Iya. Tapi ada satu yang menarik, ada klub besar yang kadang-kadang masuk 4 besar terus tiap musim ternyata terjerumus sampai game week kedua belum cetak gol, dan ada kemungkinan game week 3 juga nggak cetak gol lagi. Gol nanti cetak golin Balogun. Oh, kirain Wolverhampton yang belum yang dibahas tadi, tak kirain Wolverhampton. Kok langsung ya sensitif. Enggak apa. Dia sensitif, akan tak kasih kesempatan. Kalian kenal Balogun nggak? Balogun. Catat Balogun. Yoi. Bunuh diri. Lama-lama bosnya pusing kan, Mas itu kenapa Arsenal belum cetak gol, Mas itu kenapa? Ya tadi strikernya udah nggak ada, maksudnya di pekan awal udah tiba-tiba dikejutkan Aubameyang dan Lacazette sakit COVID, diisukan katanya mau pindah. Terus strikernya entah kenapa Dinketia juga entah mau dijual atau cedera gitu kan, pilihannya cuma Martinelli, Balogun. Ya kamu kayaknya nggak semua manajer kenal Balogun. Balogun di Sopo. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya kan strikernya nggak ada. Tapi kalau dari permainan cukup oke sebenarnya Arsenal. Cuman ya susah serangannya karena Martinelli juga capek kan habis Olimpiade gitu. Jadi ya mosok PP jadi penyerang, kebanyakan goyang doang. Mas, apa suaramu udah ketibas? Halo? Iya, ulang. Nah, yang jadi masalah adalah Arsenalnya. Arsenal ini kan punya uang, terus tahu kondisi awal musim dan transfer masih dibuka. Kenapa Arsenal sama sekali tidak melirik striker untuk dibeli? Kenapa, Mas Eko? Ya, melirik, cuma pada nggak mau. Ini frontal banget loh. Frontal banget. Aku merasa ikut. Ini bukan. Kita jadi pemain supporter MU itu pernah merasakan posisi seperti ini ketika waktu awal-awal David Moyes loh. David Moyes, ya makanya. Awal-awal David Moyes pemainnya itu ngincer pemain banyak banget dan bagus-bagus semua, dan nggak ada yang mau masuk. Cuma Villa ini akhirnya dapat. Iya. Ya, tapi sebenarnya kalau ngomong harus transfer pemain baru buat Arsenal sih, Arsenal udah punya Lacazette sama Aubameyang. Cuman ya mendadak sakit aja kan nggak gampang juga tiba-tiba langsung beli striker kan. Kondisinya memang ya nggak apa-apa. Karena itu kali Mas, gede ekspektasinya kali Mas kepada mereka berdua. Nggak gitu karena Aubameyang dan Lacazette itu udah punggungnya terlalu capek, terlalu menahan beban. Iya, ekspektasi ke mereka tuh terlalu tinggi, Mas. Tahu Robin van Persie kan? Robin van Persie saat itu juga capek, boyok, cedera encok terus kan. Pindah ke Fabregas juga ya, nah, Fabregas juga. Semua sadar pindah semua. Jadi ya wajar ke Arsenal gagal. Pemain capek, main nggak capek gitu. Ngawur. Tapi nggak apa. Oke. Ini sepertinya saya ada gangguan suara agak kurang keras, oke ya. Kena karma Arsenal dia, Mas. Iya, tadi padahal suaranya kencang banget kan, gara-gara ngece Arsenal, suaraku langsung hilang. Oke, next. Sepertinya game week 2 sudah terlalu banyak kita bahas. Sepertinya saya ingin membahas tentang game week 3, di mana game week 3 nanti ada pertandingan yang sangat spesial. Lagi-lagi saya ambil partai match-nya Arsenal. Apakah Arsenal itu nanti bisa cetak gol atau enggak? Dan kira-kira alasannya apa? Silahkan Mas Edwin menjawab. Mas Edwin silahkan jawab dulu. Arsenal bisa cetak gol apa enggak? Kita nggak usah bicara menang atau kalah ya. Bisa cetak gol atau enggak? Oke, pertandingan kali ini Arsenal akan melawan Chelsea. Chelsea sendiri juga City ya. Sorry. City lawan City. Arsenal main tandang di Manchester City, di kandangnya Manchester City. Kondisi City
pertandingan pertama dia kebobolan nggak sih? Oh, kalah 1-0 dari Tottenham ya. Dan di pertandingan kedua langsung ngamuk. Ya, aku pikir untuk kali ini mohon maaf Mas Edo, sepertinya Arsenal masih belum cetak gol lagi untuk pertandingan game week ketiga ini. Tapi update terkini loh Mas. Stop. Belum ada bicara. Tenang. Mas, berarti kalau kita beli pemain City boleh dong. Kira-kira Ya, siapa boleh. siapa kira-kira back City yang direkomendasikan? Apakah Cancelo ataukah Ruben Dias atau jangan-jangan malah Walker? Mendy. Siapa? Wah, ini milih pemain City paling berat kalau itu kayak milih jodoh gitu kan, susah nih. Jadi kalau harus milih back City, nyindir aku lagi. Aja nyindir aku lagi. Enggak ada. Kalau harus milih back City harus saya bakal ngambil Ruben Dias. Yang pasti bermain ya. Iya, yang kemudian kalau kita lihat kemarin di pertandingan kemarin kan dia menginstruksikan Laporte benar-benar sebagai commanding center back sih di pertandingannya City. Bahkan Laporte juga belum tentu dimainkan kan Laporte. Iya, betul. Ada Stones juga. Oke, gimana Mbak Berli? Arsenal bisa cetak gol nggak nih? Kita harus bahas Arsenal nih hari ini. Kalau cetak gol ya kayak nggak ada Mas. Berat. Nggak ada. Berarti pekan ketiga Arsenal masih tetap clean sheet ya Arsenal. Clean sheet untuk jebol gawang ya, maksudnya. Iya Mas, kayak match terakhir City Arsenal aja kalah loh Mas sama City. Arsenal 0-1 kalau nggak salah itu kan. Kayak enggak deh Mas. Maaf kayaknya kamu kok kayak nggak lost gitu ya untuk mengejek Arsenal, kayaknya kamu kok agak gimana tuh, ada masalah apa ya sama Arsenal ya kamu ya? Personal ya pasti ya. Pasti personal nih pasti ada sesuatu ini sama fans Arsenal nih. Enggak lah Mas. Kayak lihat aja Mas. Maksudnya Laka sama Auba kayak gitu, terus tengahnya ya di kadang-kadang cuma Smith-Rowe terlalu masih labil permainannya kan. Ya siapa lagi Mas yang jadi ujung tombaknya Arsenal? Nggak ada gitu loh menurutku. Sebenarnya bukan labil. Smith-Rowe itu bukan labil, tapi apa Mas? Musim lalu Smith-Rowe itu bermain gemilang karena sebenarnya di lini depan tuh ada pemimpinnya, Aubameyang dan Lacazette itu sebagai pemimpin di lini depan. Sekarang ini Smith-Rowe itu nggak punya leader, dia harus di depan tuh seperti main ini nggak ada leader sama sekali nih. Jadi wajar dong ketika masa Smith-Rowe harus bermain sama Balogun nih. Nah bahkan kita aja nggak tahu kan Balogun itu siapa. Aku baru pertama kali denger ini serius. Liga Balogun tuh main dari line up, kita tuh bingung semua Balogun ini siapa. Saya cek kemarin Mas Albana beli Balogun di game week 1 kalau nggak salah. Iya betul. Nah, itu karena ya di akun sebelah. Ya, gara-gara dia fans Arsenal juga mungkin ya Balogun. Enggak. Rencananya mau saya beli Balogun itu ingin mengejutkan semua manajer. Ternyata malah saya sendiri yang terkejut. Kirain karena dananya kepepet aja buat beli Balogun. Ya enggak, ada sih 6,5 ada lah sedikit gitu kan. Cuma 6 juga bisa kebeli kan, bisa beli Adam Armstrong kan. Cuma saya mau kasih kejutan buat para manajer. Kita lihat bahwasanya Aubameyang nggak main, terus Lacazette nggak main. Wah lawannya Brentford dong, saya optimis gitu. Loh berarti striker tuh tunggalnya siapa? Balogun. Saya beli. Rencananya emang mau mengagetkan semua para manajer. Wih ada yang pakai Balogun gitu kan, presentasinya sedikit pasti kan. Sensasi. Iya sensasi. Mau bikin gebrakan di situ. Ternyata bukan malah bikin gebrakan, malah saya yang terkejut gitu. Ngelihat cuma dapat 1 poin. Balogun. Untung nggak kartu kuning. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau bicara Arsenal harus mendengar langsung dari pakarnya Arsenal dong. Mas itu kenapa Arsenalmu masih nggak bisa cetak gol tuh kenapa gitu loh? Kayaknya dari tadi kalian udah jauh lebih jago sih menganalisa Arsenal daripada saya sendiri. Saya udah boleh ngomong belum? Boleh Mas, boleh. Yang pertama, Aubameyang sama Lacazette itu udah latihan, berarti hampir dipastikan dia akan main. Malam ini Arsenal akan lawan West Brom. Jadi malam ini Arsenal lawan West Brom di Piala Kerbau lah. Piala Kerbau itu akan main. Kerbau dia main ya. Nah seharusnya besok lawan City ya mungkin main bentar, jogging. Main. Lawan City main ada Auba, ada Lacazette. Nah ya udah, berarti kalau nanya Arsenal bisa ngegolin nggak gawang City,
harusnya bisa ya, karena Pep pasti akan kasih lah buat Arteta, kasihan lagi. Enggak lah. Masa Pak? Kayak gambar yang tadi, Chef Gimana? Arteta. Gimana dia kan sahabat karib lah ya, sahabat lama, Iya. jadi kan pasti ada rasa iba atau ya berilah dikit 1 gol. Nanti perkara menang kalah itu urusan nanti pertandingannya. Cuman 1 gol harusnya Arsenal bisa sih. Yuk, Tapi bisa kalau yuk, bisa yuk. tapi Bisa. kalau menurut saya Aksen karena Arteta. Pep itu sahabat terbaiknya Arteta ya kan, sahabat terbaik itu menurut saya Pep bakal mengajari cara menyerang yang baik dengan cetak gol yang banyak Oh ke iya gawangnya betul, Arsenal. betul. Iya. Tapi Betul. seharusnya besok lawan City bisa jadi awal kebangkitannya Arteta sih. Karena Saya Betul. kalian lebih tahu ke nggak? game keempat aja sih. Arsenal itu kan dia lagi bikin rilis film series terkait di Amazon. Tapi ini Tahu beneran, sekali ya. Iya. beneran ini dengerin. Arsenal tuh bikin film series itu namanya All or Nothing atau apalah judulnya. Nah itu baru mulai di Amazon Prime. Ya kita nggak di-endorse Amazon Prime, tapi di film itu akan menceritakan minggu demi minggu perjuangan Arsenal selama tahun musim ini gitu. Nah bisa jadi kan ini sebuah skenario biar oke di 2 laga awal kalah dulu lah biar filmnya tuh seru gitu. Nanti pekan berikutnya menang, kemudian sampai klimaks sampai akhirnya bisa lolos Liga Champions. Nah, Oh itu ya. akhirnya Menanggapi filmnya. masalahnya yang ditebelin di judulnya itu adalah nothing-nya gitu loh. enggak. Mas Edo udah pernah nonton Sunderland? Nothing-nya kan bingung saya. Jadi kan ini mau bikin Arsenal sebagai nothing atau gimana kan? Ya tapi ya udahlah kita nggak tahu ya skenario filmnya seperti apa ya. Kalian Yang bayangkan, Oke lah. bayangkan Menanggapi filmnya film Stop, tersebut. stop. Jangan dari dibully peringkat terus, Arsenal, jangan 16, terus. dari peringkat 16, peringkat 16 sekarang peringkat berapa ya? 18 ya? 19 Ya, Mas. itulah. Kita nggak ngitung, nggak ngitung. Situ-situ lah kamu. Nggak ada di page one. Stop. Arsenal peringkat 19 ya, tolong ya diingat 19. 19 serius. 19. Oke. Jangan ngomong 16 atau 18. Itu Ya. bukan fakta Oke, itu. udah. Bohong. Oke, lanjut aja bahasan berikut aja. Targetnya Arsenal tuh harus lolos dari zona degradasi dulu, Mas. Yo, Enggak, ini Jangan gini. Wow. Itu game week juara, keempat no. kayaknya kalau game week keempat kayaknya dia bakal pesta gol kok. Aku 9 yakin Arsenal Game 4 lawan siapa game 4? Norwich. Oh ya udah, tapi lawan City menang juga lah. Nanti kan memang dari Tapi pelatihnya udah nggak Arteta itu waktu game week keempat. Alek ganti Conte ya. Untuk Conte bagus. Untuk juga mikir-mikir kayak gitu. Zidane mungkin Next. Zidane. Oke, Zidane. stop. Kita bicara game week 3. Sebenarnya saya untuk mempersingkat waktu aja. Siapa kira-kira saya pingin pemain yang menjadi pendulang poin yang jaminan untuk mendulang poin banyak dan minimal poinnya 7 atau 8 lah ya, mendulang poin banyak dengan komposisi uangnya limited, bukan nggak limited, bebas, unlimited, berapapun bisa dibeli. Kira-kira sebutkan 3 pemain aja yang direkomendasikan para manajer ini untuk dibeli. Silahkan, saya mulai dari yang visioner sekali, sudah mikir game week 7, game week 15 gitu ya. Silahkan Mbak Berli. Itu terlalu mikir game week. Overthinking itu, overthinking. Lanjut. Long term, Mas. Oke, untuk yang pemain yang perlu tak ambil untuk game week besok itu 1 Son, 2 Raphinha, 3 Vardy. Siapa? 2 siapa? Raphinha. Oh, Raphinha-nya Leeds ya. Iya, kan kalau Son itu pertemuan 10 pertemuan terakhir lawan Watford itu dia bisa cetak 6 gol. 5 gol 1 assist. Nah, kalau Raphinha itu insting untuk cetak golnya tuh tinggi. Kalau Vardy kan defense-nya Norwich itu kan lagi lemah ya. Kemarin aja 2 match kebobolan 8. Jadi dengan kegesitan sama kecepatan permainannya Vardy itu oke lah untuk cetak gol gitu, mendulang gol banyak. Itu sih. Oke, ada Vardy, Raphinha dan juga Son. Son ya. Son, Haji Muhammad Son. Oke, sekarang saya pengen 3 pemain yang direkom oleh Mas Erwin nih. Mas Erwin, siapa 3 yang direkom Mas Erwin? Antonio, Danny Ings, dan Mohamed Salah. Wah, ini nih Antonio, Ings dan Mohamed Salah. Padahal kita lihat Mohamed Salah ketemunya sama pertandingan berat loh ya, Salah main lawan Chelsea loh dengan pertahanannya sangat fokus dan tertandingi. Gimana? Yakin ya, Liverpoolnya menang? Kalau menang sih bisa sih menang Liverpool. Apalagi dia main di kandang.
Dan Salah sendiri mungkin ya dia kebalikannya Lukaku, dia lebih semangat kalau lawan tim gede. Ini mentalitas pemain Yap. berbicara ya di situ ya. Oke, Betul. sekarang kita ke narasumber yang terpercaya dengan poin tertinggi di antara kita semua. Silahkan. Oh, ya. King Reon, Terima silakan kasih. King Reon bersabda King Reon. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya ya Mas ya. Saya mau kasih Formal tuh. saya mau kasih beberapa saran sih. Kalau untuk di game week 3 sih yang harus dimiliki yang pertama memang Bruno ya. Bruno, yang kedua lawannya yaitu Ruben Neves. Nah, ini yang buat yang diferensialnya di sini. Ruben Neves itu di lawan MU itu dia mencetak gol dan biasanya ketika Ruben Neves kemarin sebelum match MU itu bermain sangat baik ya. Dia menjadi false nine dan saya yakin sih dia bisa skor sih karena jika melihat dari musim sebelumnya dia scoring juga. Jadi yang buat Shaw ya yang punya Shaw itu baiknya dicadangkan saja karena akan terjadi hujan gol. Dilihat dari tahun kemarin di game week 3 itu terjadi banjir gol, yaitu ada Spurs ya kan dan ada MU juga di situ. Jadi menurut saya pertandingan ini yang akan jadi banjir gol. Yang nggak tahu ya mudah-mudahan skornya ada 7 gol. Bruno di situ bisa hat-trick, terus Ruben Neves minimal 1 gol 1 assist ya oke lah. Nah kalau untuk satu lagi mungkin saya cari yang realistis saja ya. Saya ambil Mahrez saja sih. Karena kalau dilihat dari pertandingan kemarin dan besok lawannya Arsenal sih Mahrez sih harusnya. Itu aja. Dilihat dari angkanya juga. Jangan terlalu mahal beli Sterling lah. Buang-buang uang itu sebenarnya. Beli Mahrez aja cukup. Mahrez kemarin memang benar, Mahrez cetak gol. Cuma Mahrez kemarin berangkat bukan dari line up loh, dari iya bench, betul. menitnya sudah 60 ke atas, menit 70-an berapa itu baru dimainkan dan untung aja kemarin bisa cetak banyak gol di akhir. Yakin nih Mahrez bisa bermain untuk pertandingan. Kalau saya sendiri sih yakin sih. Dilihat dari Ferran Torres di 2 game week ini bermainnya sangat kurang sih. Jadi mungkin Gabriel Jesus kan kemarin di posisi Mahrez ya. Jadi harusnya besok Jesus kembali on perform di posisi asli, Mahrez di posisi kanan dan Torres ya mungkin buat buat cadangan aja gitu. Oke, selamat buat manajer semua, silahkan. Yang punya Ferran Torres dijual aja karena kemungkinan Ferran Torres akan tergeser dengan Gabjes dan juga Mahrez. Oke, gitu ya Mas Albana ya. Betul. Tapi jangan lupa untuk Bruno dan Ruben Neves. Dan kalau mau diferensialnya Ruben Neves. Kenapa Ruben Neves ya? Kenapa? Ya enggak? Mas Damas boleh dicek di musim lalu Ruben Neves itu cetak gol lawan MU di kandangnya sendiri. Itu. Gini, Ruben Neves cetak gol di kandang sendiri lawan MU itu lewat tendangan jarak jauh loh kalau musim lalu. Ya, betul. Ya, kita lihat backnya MU kemarin kalau mainnya seperti itu ya Neves bisa cetak gol lah. Iya. Ya, betul. Dan Varane juga belum tentu bermain loh besok. Maksudnya tapi kalau kemungkinan sih Varane bakal main. Kalau melihat penampilan lini belakang MU yang lawak kemarin di game week kedua itu ya harusnya Varane main. Mereka Oke, jangan bahas MU nanti moodnya hilang semua, bahas MU. Lama-lama Mas Erwin jadi Gunners nanti soalnya itu dia fans MU tapi aku tuh realistis ya. Kita tuh harus realistis. Kita tuh realistis ketika tim kita mainnya jelek, ya kita harus ngomong bahwa tim kita main jelek gitu loh. Ketika tim kita nggak bisa cetak gol, kita harus ngomong juga kalau nggak bisa cetak gol juga gitu. Memang ada kesalahan di lini belakang kemarin. Kalau lihat pertandingan MU kemarin bisa-bisanya blunder Maguire seperti itu gitu loh kan. Itu untungnya De Gea lagi bagus, jadinya masih bisa ketip. Cuma ya kondisi kayak gitu kok bisanya seperti itu kan, itu ya benar-benar tidak bisa termaafkan harusnya sih. Harusnya minggu depan sih harusnya jadi bench sih. Harus dikeluarkan hashtag oleh out dulu baru bisa MU gacor lagi. Nah harusnya tuh Mas Edo nyontoh Mas Erwin. Jadi fans tuh harus realistis Mas. Iya makanya realistis. Aku belum ditanya sama hostnya kok. Aku belum ditanya. Edo itu orang yang paling tenang. Betul, tenang aja. Mas Edo, silahkan 3 pemain yang direkomendasikan. Siapa Mas Edo? Bebas. Ya, saya mencoba realistis sih sesuai kata Mas Erwin untuk di game week 3 itu yang gacor lah ya, yang poinnya banyak itu Aubameyang itu realistis sekali itu. Nah. Dia akan melawan Manchester City,
Aubameyang udah lama nggak main, nah dia akan menunjukkan Aduh. pernah mencetak 22 gol. Kalian jangan pernah lupa Aubameyang mencetak 22 gol dalam 2 musim. Masing-masing. Dalam 2 musim, dalam 2 musim. Maksudnya 2 musim sama-sama 22 gol. Oh, Oh, kirain gitu. tak kira 11 gol soalnya masing dua musim dalam Tapi 2. stop. Aduh. Kalau kita ngomongin gini, kita juga bisa ngomong loh. Dulu Wayne Rooney itu cetak banyak gol dulu, tapi ya kan. Ya. Saya dulu. Sekarang ya kita kata Wayne Rooney udah tua ya, udah capek mainnya. Ya, kalau Aubameyang masih muda, jadi lawan City besok dia bisa curi gol, entah lewat penalti mungkin lah. Itu realistis dan mainstream kalau saya bilang pilihan mainstream saya satunya tuh. Oke, siap. It's fine. Kita kunci. Oke. Saya mencoba realistis sekali lagi, jadi makanya jangan betul. intervensi. Yang kedua itu lanjut. sangat realistis untuk mulai mengambil benar tadi Albana aku setuju, yaitu pemain Wolves, tapi bukan Ruben Neves, yaitu Raul Jimenez. Karena ya benar ketika MU bermain lawak, mungkin kemarin juga sudah kelihatan kelemahannya sama Southampton, maka lawan Wolves ini akan mulai dieksplor lagi tuh kelemahan MU. Nanti Raul Jimenez, striker tajam, akhirnya bisa keluar juga gitu. Tapi Wolves belum nyetak gol loh sampai game week keempat ini. Iya, makanya. Game week kedua, sorry. Ya, apalagi karena dia belum mencetak gol, Wolves jadi mau nggak mau dia akan habis-habisan mencetak gol. Nanti Raul Jimenez bisa menjadi lukamu, bisa menjadi lukamu Mas MU. Enggak, kalau Raul Jimenez saya pikir saat ini masih belum masih seperti takut-takut karena dia habis cedera kepala kan di musim kemarin dan cedera cukup lama ya. Tapi kemarin pas kalah lawan Spurs, kalau dilihat pertandingannya itu sebenarnya Raul Jimenez dapat 2 atau 3 peluang, di mana Adama Traore itu benar-benar ngotot, lari banget, dia bisa lolos. Kemarin sebenarnya Spurs menang itu beruntung, seharusnya Wolves bisa imbang ataupun kalah lah, tapi si Adama Traore berapa kali? Betul, ada penalti. Dia lebih banyak peluangnya dari kayaknya lebih banyak Adama Traore ya yang kemarin yang buang-buang peluang. Iya. Pertandingan pertama. Ya, walaupun Wolves itu kalah, rating pemainnya itu lebih bagus loh Mas daripada Spurs atau walaupun dia kalah. Analisanya serem banget ini, rating pemain dong. Keren, enggak salah undang-undang Berlin ini enggak salah. Undang Berlin ini enggak salah. Yang tak tanya tuh Mas Edo apa semua jadi menghakimi gini ya? Benar. Saya enggak. Sampai terakhir. Aku cuma nambahin tadi Wolves tadi loh, rating pemainnya oke, walaupun kalah. Baru dua pemain Mas Edo. Satu pemain anti mainstream ya, mungkin udah banyak manajer dilupakan adalah Patrick Bamford. Sebenarnya aku setuju juga tadi sama Berlian, cuman Berlian pilih Raphinha, kalau aku pribadi pilih Patrick Bamford. Kemarin dia udah assist, ya mungkin udah saatnya Patrick Bamford mencetak gol. Jadi ya bagi kalian manajer yang punya Patrick Bamford ya nggak apa-apa, bisa jadi pembeda sih. Jangan buru-buru diganti Lukaku atau Antonio atau Ings, ya stay aja dulu. Ya jangan buru-buru ketinggalan sama Antonio Benrahma. Tapi mungkin kan Raphinha kan 6,5 ya Mas, tapi mungkin Bamford itu bisa jadi alternatif kalau nggak punya budget 6,5. Iya. Kayak Bamford tuh 5,5 kalau nggak salah. Enggak, Bamford itu Bamford bisa sih alternatif kalau nggak ada budget. 7,5. Oh, setengah. Sorry. Bamford tuh 7,5 gara-gara musim lalu keren, jadi sekarang 7,5. Dia mau nanggapi. Mau nambahin sebentar. Tolong jangan ngawur ya. Jangan ngawur. Sebentar, jangan ngawur. Bamford harganya 8. Oh, sekarang udah 8. Oh, aku belum lihat Mas. Dari awal 8. Ya. Sebenarnya manajer tuh menunggu DCL atau Antonio. Dia menunggu DCL bagus, tapi ternyata antara memilih Antonio atau DCL, Antonio maju duluan sudah gitu. Dia kebingungan manajer tuh di situ. Aku setuju karena Everton ini juga sebenarnya sangat potensial sekali untuk mendulang poin di depan. Ada DCL, ada juga Richarlison kan. Nah, Richarlison itu sebenarnya saya khawatir. Richarlison itu kan kecapean main di Olimpiade. Di game week 0, di sebelum game week 1 aku udah memprediksi Richarlison itu nggak akan main di game week 1 gitu loh, karena dia udah istirahat dulu lah gitu. Ternyata Richarlison langsung ngegas di game 1 dan game week 2 giliran DCL-nya cetak gol. Nah, ternyata kalau pilihan-pilihan pemain manajer ini terlalu mikirin pemain dengan pemain poin tinggi itu harus budgetnya juga harganya harus tinggi, beli pemain dengan harga-harga yang tinggi belum tentu loh. Sekarang bahkan yang menjadi pemuncak di bagian forward pun striker Antonio, Ings dan juga DCL. Nah, kalau kita boleh milih, poinnya Antonio bahkan 2 kali lipatnya poinnya Ings loh. Jadi
Antonio harus dibeli, Ings harus dibeli, dan Calvert-Lewin juga silakan dibeli. Tapi kalau mau bicara duitnya pas. Rafinha, nah, saya sangat menarik dengan analisisnya Mas Edo. Ada Rafinha, ada juga Rafinha, ada Bamford, ada juga Aubameyang. Ini yang membuat saya agak tanda kutip ya. Aubameyang direkomendasikan, maksudnya apakah Mas Edo ini mau menjerumuskan teman-teman manajer atau emang serius gitu loh? Bukan. Aubameyang pembeda sih. Aubameyang pembeda aja gitu. Tapi emang gini, kepemilikan Aubameyang dipastikan sedikit. Iya, sedikit. memang. Jadi emang betul ketika nanti Aubameyang gacor, kita yang poinnya naik. Tapi jika memang ternyata Aubameyang tetap gak gacor, seperti Mas Albana tadi, kelamaan dong, semakin jauh dari yang nomor 1 ya nggak Mas Albana? Iya betul. Tapi sebenarnya saya itu setuju dengan Mas Edo sih, pembeda. Jadi kita poinnya bagus sendiri, Mas Edo ada Aubameyang di sana, jadi beda sendiri. Poinku lumayan ya. Kan tadi katanya mau beli Aubameyang. Kita pilih kapten. Kapten siapa untuk game 3? Satu pemain kapten. Dari Albana dulu yang poinnya tinggi nih. Kapten siapa Albana? Ya, kalau mainstream sih Bruno sih. Kalau mainstream Bruno. Ruben Neves. Kalau anti mainstream? Ya anti mainstream Ruben Neves. Bruno atau Ruben Neves? Ya. Pemain yang sama-sama dari Portugal ya. Di laga terakhir, itu kan pertandingan laga terakhir tuh. Laga terakhir, nah itu jadi deg-degan lah gitu, jadi penentu. Oke. Dramatis. Oke, Mas Edo siapa Mas Edo kapten? Kapten aku prediksi ya. Enggak. Itu kita ngomong realistis. Tadi semua pembeda semua. Tapi kalau ngomong kapten, kayaknya di game 3 banyak akan kapten pemain Spurs ya. Aku pilihnya pasti Haji Son lah. Udah nggak ada lagi pasti Haji Son. Apa yang pilih Spurs? Iya. Banyak pemain Spurs yang pilih Spurs. Iya. Kita nggak beli. Saya nggak pribadi nggak. Iya. Mas Erwin, Mas Damas. Enggak, beli Spurs. Aku tahu banyak pemikiran manajer. Manajer kan pasti lari gitu. ke sini, semua beli ke sini. Tolong hargai dulu. Oh iya. Oke, Son dikunci. Tolong ya Al, kita kunci Son. Sebagai fans Arsenal merekomendasikan Son. Sebagai fans Arsenal merekomendasikan Son itu adalah salah. Keren. Jadi dia benar-benar top ya. Mbak Mas Erwin siapa Mas Erwin, kapten Mas Erwin? Danny Ings lah. Danny Ings. Oh, cocok kali ya. Danny Ings saya juga setuju loh Danny Ings jadi kapten karena Danny Ings juga gacor gitu ya dan lagi on viral ya. Nah, tengahnya juga oke. Kalau Mbak Dek Berli ya, panggil Dek Berli juga lebih romantis. Dek Berli gimana Dek Berli? Romantis, Pak. Aduh, romantis. Aku saatnya harus sama dengan Mas Edo. Son. Aku tuh bisa membaca, para manajer newbie juga bisa tak baca. Enggak sih Mas, tapi jujur aku nggak punya Son Mas. Tapi kalau lihat performanya kan karena Ken kan nggak jadi ke situ ya, kan masih balik. Jadi permainan keduanya itu makin nambah lah. Tapi kalau seandainya di luar itu, aku milih Antonio. Antonio, tapi nggak apa-apa. Terima kasih semua para manajer di sini dan beberapa yang mendengarkan podcast ini. Jangan terlalu percaya dengan para expert. Mas Damas apa dulu Mas Damas? Mas Damas dong. Aku host loh. Aku ini bagian. Iya, rapopo. Kamu ngomong kayak kemarin loh, Lukaku. Tapi kamu kesepakatan aja. Kamu ambil kesimpulan dari kita orang gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau aku sih pada prinsipnya ketika besok harus milih kapten yang harus aku pilih adalah kapten yang memberikan poin minimal 6 poin. Biar apa? Biar uangnya nggak ke bawah kemana-mana, uang di kapasitas sendiri ya. Tapi siapa yang harus jadi, ada 2 kemungkinan yang jadi kapten. Kalau nggak Antonio ya Ings. Saya setuju sama Mas Erwin dan juga sama Berli. Kalau sisi sebelah sini yang Al sama Mas Edo kayaknya nggak cocok kayaknya jadi kapten. Dua-duanya bisa nggak gacor. Tapi saya setuju. Kok Berli kan Son ya. Tadi yang milih Antonio siapa? Aku milih Son, tapi berhubung nggak punya Son untuk timku, aku pilih Antonio. Cocok Antonio atau Danny Ings. Kalau saya jadi manajer harus milih kapten, tentukan itu aja. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya, dan buat manajer jangan terlalu percaya dengan omongan expert ini karena omongan expert ini 90% benar adanya dan memang menyakitkan hati para fans yang saat ini mendengarkan terkotak-kotak dengan fanatisme. Jadi kita tuh kan bicaranya apa adanya. Kalau ya betul, realistis, jangan terlalu dimasukkan hati apalagi buat fans-fans yang saat ini masih berada di tim yang berada di bawah, jangan khawatir, udah pasti berputar. Kalau di bawah
di bawah, besok di bawah lagi nggak apa-apa. Oke ya gitu ya. Dan juga siapa tahu barangkali buat next game week ada request siapa yang mau diundang kali ya Mas Thomas. Oh betul sekali. Jadi kalau ada iya. request silakan hubungi di bawah ini, silakan DM kami, ada akun sosmed kita juga, silakan komen di podcast juga. Ini kursinya juga masih banyak, bisa taruh di belakang-belakang lagi kan nanti. Iya, iya nanti. Iya. Atau taruh di luar ini, di luar apa, kaca itu di luar. Iya. Ya ngomong-ngomong tulisan di bawah, emang nanti editornya mau nulis di bawah nanti Capek dulu. Editornya jaluk gajinya bunda. Kalau nggak mau ya besok terima sanksi aja langsung SP1 ya nggak? Oke, terima kasih semuanya Mas Erwin, Mbak Berli, Mas Albana dan juga Mas Edo. Sama-sama. Selamat malam, selamat beristirahat dan juga salam anti panah merah Liga Pasnet. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga poin di game week 3 ini semuanya di atas 60 dan di bawah 70 aja, jangan tinggi-tinggi karena yang tinggi biar saya bisa naik itu kan. Oke, mantap. Semangat untuk Mas Edo untuk lolos dari zona degradasi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.